Melihat cerita kali ini mungkin tidak terlihat ada nyeleneh nafsunya, tetapi malahan kita bisa melihat cerita di mana ada 2 bocah laki-laki teman Mahiro di kelas itu jadi termakan kecantikan si Mahiro. Kasian sih, karena kan pada nggak tahu ya kalau Mahiro itu cowok. Jadi pada demen kan sama dia, karena terpesona dengan penampilan Mahiro, apalagi mereka itu satu frekuensi dari segi hobi bermain gamenya. Yuk, mari ditonton pembahasan Oni-chan wa Oshimai episode ke-7. Dimulai pada suatu hari saat Mahiro dan Momiji sedang belajar bareng di kamar. Dan Momiji ada menemukan bahwa ternyata Mahiro itu cukup pintar dalam mengerjakan soal matematika yang sedang mereka pelajari. Gimana nggak pintar ya teman-teman? Si Mahiro yang umurnya kan lebih tua pastinya udah sering belajar bahan-bahan yang lagi dipelajari oleh mereka sekarang ini. Dan Momiji pun langsung panik dan kebingungan karena ada pemikiran dia itu kan mengira bahwa Mahiro itu orang yang agak bodoh. Kok bisa mengerjakan soal matematikanya yang susah. Namun ditepis oleh Mahiro karena dia beralasan bahwa karena dia sering diajarkan oleh Mihari ketika dia sedang tidak sekolah, yang membuat Momiji jadi mengerti dan merasakan rasa masuk akal karena Mihari sendiri adalah profesor. Jadi memang pintar ya. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Mihari datang untuk melihat keadaan mereka sambil memberikan kue dan teh sebagai cemilan. Mahiro pun ada berpikir dia pasti akan bisa mengerjakan soalnya lebih mudah nanti pada saat ujian. Jadi dia sudah mulai meremehkan ujian yang akan dia ikuti. Keesokan harinya, saat Momiji dan Mahiro sedang berjalan ke sekolah, mereka bertemu dengan Mio dan Asahi yang sedang berangkat juga. Di situ mereka menemukan bahwa Asahi yang sedang ditopang oleh Mio itu sedang teler karena merasa tidak kuat dengan ujian yang akan dilaksanakan oleh mereka di sekolah. Mahiro yang merasakan keadaannya mirip dengan dirinya dulu ada menghibur Asahi. Di saat itulah Mahiro langsung dipeluk oleh Asahi dan Mio yang melihatnya ada menghampiri Momiji dan menanyakan apakah dia itu tidak cemburu. Namun Momiji langsung membiarkan hal itu karena dia merasa kasihan dengan Asahi. Ini teman-teman sudah bener kelihatannya, bau-bau yurinya sudah mulai kelihatan kentalnya. Cukup berbahaya sebenarnya. Nah, saat di sekolah pun, akhirnya ujian mereka akan dimulai dengan mengerjakan matematika sebagai ujian pertama mereka. Di sini, Mahiro yang meremehkan tugasnya ada melihat teman di depan mejanya yang selalu tertidur dan mencoba untuk membangunkannya. Mahiro yang mulai berpikir juga cuaca begini memang enak untuk tidur, mulai ikutan untuk tidur juga. Yang mengakibatkan dia tidak mengisi semua soal matematikanya hingga waktu habis. Udah kebiasaan ya, asal tidur di rumah sih. Makanya jadi kebablasan dia ketika merasakan cuaca yang cukup enak untuk tidur. Apalagi ketika ujian setelahnya pun Mahiro tidak bisa menjawab sebagian besar ujiannya. Namun ya memang untuk bahasa Inggris dia udah bisa mengerjakannya dengan mudah karena sering bermain game itu. Ketika nilai sudah diberikan oleh gurunya, benarlah terjadi bahwa Mahiro itu tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus terutama di pelajaran matematikanya. Ketika dihibur pun, Momiji berkata ke Mahiro bahwa beginilah seharusnya si Mahiro. Yang cukup membuat saya pun kepikiran kalau Momiji itu masih menganggap Mahiro itu anak polos dan bodoh kayaknya ya. Kasar juga sih memang ini bocah ya, tapi ya namanya juga bocah. Ketika pulang pun Mahiro langsung saja merasa kesal dan berkata kalau ceroboh sih nggak apa-apa. Cuman kalau menghafal saja susah, yang membuat dirinya jadi kesal dan membuat peraturan untuk tidak bermain game dulu sampai dia selesai belajar dan selesai menyelesaikan remedial atas nilai jeleknya di ujian sebelumnya. Tentu hal itu membuat Mihari kaget dan terharu secara bersamaan karena dia melihat Mahiro yang sudah mulai mau bergerak atas keinginannya sendiri. Jadi itu sudah menjadi sebuah progres yang mulai terlihat ya untuk penelitian Mihari terhadap Mahiro. Saat di sekolah, ketika sedang selesai pelajaran Mahiro bersama dengan teman-temannya, ada menghampiri meja Momiji, di mana Asahi ada mau meminjam buku catatan dari Momiji, dan Mahiro itu ada bertanya mengenai nama panggilan Momiji dari Asahi. Ketika tahu namanya, mereka mulai membayangkan nama Momiji yang seperti samurai, karena memang dia terlihat tomboy dari kecil hingga sekarang ini. Saat pelajaran, si Mahiro yang kurang fokus memperhatikan gurunya karena dia sedang mencoret-coret mengenai rencananya untuk bermain game di rumah ada dilihat oleh Momiji. Saat itu, Momiji mengira kalau Mahiro itu sedang kebelet pipis dan mulai meminta izin kepada gurunya untuk ke toilet. Namun sayangnya, hal itu tidak digubris sama Mahiro dan dia melanjutkan gelagatnya yang aneh lagi. Saat istirahat nih, baru deh Momiji mengetahui kalau Mahiro itu sedang berhayal mengenai game yang ingin ia mainkan. Namun pada pembicaraan itu, mereka kurang mengerti mengenai game yang membuat Mahiro jadi agak terdiam dan mungkin timbul perasaan aneh ketika bersama dengan teman-teman perempuannya. Tapi untung saja teman-teman, Mahiro ini masih bisa beradaptasi dan masih mau ngobrol dengan kelompoknya sekarang ini.
Saat Mahiro kembali ke mejanya, Mahiro itu tiba-tiba mendengar pembicaraan dari dua anak laki-laki di kelasnya yang sedang membicarakan mengenai game yang dia mainkan juga oleh Mahiro. Di mana hal itu memancing Mahiro untuk mendekati mereka untuk ikutan nimbrung untuk ngobrol mengenai gamenya. Di sini si Mahiro itu lupa ya teman-teman kalau dia itu masih di dalam tubuh seorang perempuan dan bukan laki-laki. Dua bocah laki-laki ini tentunya kaget dan mulai canggung ketika berbicara dengan Mahiro. Namun ketika sudah ngobrol, mereka mulai bisa sefrekuensi dengan pembicaraan mereka. Namun ketika Mahiro sudah mulai membicarakan mengenai game pada versi sebelumnya, Mahiro langsung dihadapkan oleh fakta bahwa dia itu tua dan mulai jatuh ke lantai. Malahan ketika Momiji melihat Mahiro yang sedang di lantai, langsung mereka mengira bahwa kalau dua bocah inilah yang bikin Mahiro itu nangis ya. Dan dua bocah ini dikatain sama temen ceweknya yang lain. Kasihan sih ya. Hal aneh pun terjadi setelahnya ketika dua bocah cowok ini selesai membeli minuman dan mau masuk ke kelas. Tiba-tiba ada Mahiro yang keluar dari kelas dan berlari melewati mereka. Di sini adegannya itu mulai berubah seperti iklan shampoo, di mana dua bocah laki-laki ini melihat Mahiro seperti orang kasmaran yang melihat efek-efek cantiknya, yang membuat mereka mulai mengatakan bahwa Mahiro itu cantik juga ya. Waduh, kasihan ya ini bocah udah kena tipu. Karena kan memang mereka belum tahu ya bahwa Mahiro itu adalah seorang laki-laki tulen dan udah tua lagi. Kasihan ya teman-teman, nggak cuman kita doang yang terkena mentalnya. Ternyata orang di dunia itu juga terkena juga ya mental mereka atas perubahan dari si Mahiro. Pada pelajaran selanjutnya, di sini mereka sedang merencanakan mengenai kelas memasak, di mana mereka akan memasak kue untuk pelajaran esok harinya. Di sini, Mio yang cukup semangat ada dikira oleh Mahiro kalau kelompok mereka aman karena Mio yang bisa memasak. Namun ternyata, dari pengakuan Momiji dan Asahi, Mio itu tidak bisa memasak sama sekali. Dan ketika dia masak, barulah akan terlihat masakan aneh dan tidak bisa dimakan, atau mungkin beracun dari buatan si Mio. Ketika pulang, Mahiro dan Momiji ada berdiskusi untuk bagaimana cara mereka masaknya. Dan Momiji ada menyarankan untuk meminta bantuan dari Kaede untuk mengajari mereka dalam membuat kuenya. Langsung saja, ketika di rumah, Kaede langsung saja mengajari Momiji dan Mahiro cara dalam pembuatan kuenya. Ketika sedang memasak, Kaede ada bilang mengenai cerita Mihari yang sering meminta bantuan Kaede dalam membuat kue untuk membuat senang kakaknya di rumah, karena dia sangat suka dengan kakaknya. Hal itu membuat Mahiro berpikir untuk memberi kue bagi orang yang mereka sukai juga. Nah, disitulah timbul sebuah rencana Mahiro untuk mungkin bisa memberi kue untuk si Mihari. Sampainya di sekolah pun, mereka akhirnya bisa memulai masak kue sesuai dengan resep yang sudah dicatat oleh Mahiro dari Kaede, di mana semua adonan yang sudah dibuat akan dicetak dengan cetakan kue agar bisa membuat atau berbentuk cetakan imut yang sudah disediakan. Ketika selesai pun, akhirnya mereka bisa memakan kue yang sudah dibuat. Saat gurunya menghampiri kelompok mereka, si guru langsung saja ditawarkan oleh Mio yang membuat gurunya ragu-ragu untuk makannya. Dan di sini terlihat sepertinya gurunya itu udah punya pengalaman, mungkin ya, yang sudah pernah keracunan dengan memakan makanan buatan si Mio. Kasihan sih ya sama gurunya. Saat pulang pun, di sini Mahiro langsung saja memberikan kue untuk Mihari. Kue itu berasal dari kue yang sudah dibuat oleh Mahiro di sekolah. Hal itu pun cukup membuat Mihari terharu dan tentu membuat Mahiro menjadi senang juga karena sudah bisa memberikan rasa terima kasih juga kepada Mihari dari kue buatan Mahiro sendiri. So sweet ya teman-teman. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.